Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. 5 Menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Di penghujung pemerintahan Jokowi, 5 menteri terlibat korupsi, semuanya kader partai, dilansir dari Trenasia.com. Kejaksaan Agung atau Kejagung baru saja menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo dari Partai Nasdem ini terlibat sebagai kuasa pengguna anggaran yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Johnny menambah daftar nama menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi. Sejak Jokowi menjabat tahun 2014, tercatat ada 5 menteri yang ditangkap karena tindak rasuah. Berikut 4 menteri lain yang terjerat kasus korupsi saat menjabat. Menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi. 1. Idrus Marham, Menteri Sosial Idrus Marham terjerat kasus suap proyek PLTU Riau I. Politikus Golkar itu menerima suap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Koco. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemudian menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah kepada Idrus. Hukuman Idrus sempat ditambah pada tingkat banding menjadi 5 tahun penjara. Namun pada tingkat kasasi, hukumannya dikurangi menjadi 2 tahun. Idrus pun bebas pada tanggal 11 September tahun 2020. 2. Imam Nahrawi. Program bantuan pemerintah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI tahun 2018 turut menjadi sasaran aksi rasuah. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora kala itu, Imam Nahrawi, pun dibekuk setelah kedapatan menerima 26,5 miliar rupiah. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah bagi politikus PKB tersebut. Hak politik Imam Nahrawi juga dilucuti selama 4 tahun. 3. Juliari Batubara. Korupsi Juliari Batubara menjadi salah satu yang paling epik di masa pemerintahan Jokowi. Bagaimana tidak? Politikus PDI Perjuangan ini tersangkut korupsi bantuan sosial atau bansos pandemi COVID-19. Menteri Sosial pengganti Idrus Marham itu terbukti menerima suap senilai 32,4 miliar rupiah dari para rekanan penyedia bansos di Kementerian Sosial. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara untuk Juliari. Pengadilan juga mencabut hak politik Juliari selama 4 tahun. 4. Edi Prabowo. Status orang dekat Prabowo Subianto tak membuat Edi Prabowo lolos dari bidikan penegak hukum. Edi terbukti menerima suap dalam kasus pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih-bening lobster saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Politikus Gerindra itu menerima suap 77.000 US dollar atau sekitar 1,12 miliar rupiah. Edi juga kedapatan menerima suap dalam bentuk rupiah senilai 24,62 miliar rupiah. Sang menteri pun divonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Tak hanya itu, Edi harus membayar uang pengganti senilai 9,6 miliar rupiah dan 77.000 US dollar serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. 5. Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung atau Kejagung resmi menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Johnny G. Plate, sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Korupsi tersebut ditaksir menimbulkan kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah. Sementara itu dilansir dari Kompas.com, di penghujung pemerintahan Jokowi, 5 menteri terlibat korupsi, semuanya kader partai,
Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Pelate jadi menteri kelima dari pemerintahan Joko Widodo yang terlibat korupsi. Johnny jadi pembantu presiden yang terseret korupsi di ujung pemerintahan Jokowi. Sementara 4 menteri lain terjadi dalam periode pertama dan kedua, yaitu Idrus Marham Menteri Sosial, Imam Nahrawi Menteri Pemuda dan Olahraga, Juliari Batubara Menteri Sosial dan Edi Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari kelima menteri yang terlibat kasus korupsi itu, semuanya merupakan kader partai politik besar pendukung Presiden Jokowi. Johnny G. Pelate adalah sekjen Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh. Dia dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung untuk kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo dengan kerugian negara lebih dari 8 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menjelaskan kasus ini sudah diselidiki Kejagung sejak Juli tahun 2022. Kemudian proses penyidikan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022. Butuh waktu 4 bulan kami menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan dan butuh waktu 8 bulan kami baru menetapkan tersangka. Saya rasa dari hitungan waktu bisa kita simpulkan bahwa kami sama sekali tidak ada agenda atau keterkaitan dengan kegiatan politik di luar, ujar Kuntadi di program Satu Meja The Forum Kompas TV. Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 malam. Sementara Idrus Marham, politikus adalah politikus Partai Golkar yang juga pernah jadi sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa Idrus menerima suap 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Koco. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemudian menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah kepada Idrus. Kasus Idrus terjadi di penghujung periode pertama pemerintahan Jokowi. Sedangkan Imam Nahrawi adalah politikus PKB, yang dipidana karena menerima 26,5 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari program bantuan pemerintah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI tahun 2018. Imam juga pernah menjabat sekjen di bawah Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Dan yang cukup heboh adalah Juliari Batubara, politikus PDIP yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat COVID-19. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Sementara Edi Prabowo adalah politikus Partai Gerindra sahabat sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Edi ditangkap KPK Selasa, tanggal 24 November tahun 2020 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sepulang dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Setelah melakukan pemeriksaan, Rabu tanggal 25 November KPK menetapkan Edi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.